Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita melangsungkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sudah pada hadis yang berikutnya dari bab yang telah kita baca. Itu hadis yang at-tasi' asyarah, hadis yang ke-19. Anhu qala, darinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarzaquhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Tidaklah dari seorang muslim menanam suatu tanaman kecuali apa yang dimakan darinya bagi orang tersebut, muslim tersebut, sebagai sedekah. Apa yang dicuri dari yang ditanam tadi bagi orang yang menanam tadi sedekah. Dan tidak pula yang mengambil seorang pun kecuali bagi dia adalah sedekah. Jadi ini amalan yang kalau bisa dikatakan amalan jariyah, mengalir terus. Tanaman yang ditanam, ada yang mengambilnya, ada yang mencurinya, ya, itu sebagai sedekah bagi yang menanamnya. Apalagi mengambil bukan dengan mencuri atau dengan izin, tentunya itu sedekah. Jadi ini hadis yang bagus untuk kita ketahui, karena tanaman itu banyak jenisnya. Ini dalam hadis yang lain disebutkan, wa fi riwayah lahu, dan riwayat bagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, fala yagrisu al-muslim gharsan, tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman, fayakula minhu insanun, maka kemudian manusia memakan darinya, wala dabbatun, tidak pula binatang melata, wala tairun, tidak pula burung, illa kana lahu sadaqatan, kecuali bagi orang yang menanam tadi amalannya sedekah. Jadi ini tadi lebih khusus lagi. Jadi sapa wae si ma'am dapat sedekah. Kalau tadi kan berkaitan dengan orang yang mencuri, yang mengambil. Kalau sekarang manusia, binatang, dan burung. Nah, tanaman yang kita tanam itu ada kemungkinan salah satu dari yang dimakan oleh jenis-jenis makhluk ini. Nanam bunga misalnya, tanaman bunga. Sing teko apa? Sing teko tawon, kupu-kupu misalnya. Nah itu makan tanaman kita itu sedekah. Barakallahu fikum. Semut, semut. Kadang-kadang pada pohon tertentu semut itu memakannya. Itu sudah sedekah. Barakallahu fikum ya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita ketahui menjadi semangat untuk kita bersedekah.
Wa fi riwayah, dalam satu riwayat baginya pula dari sahabat tersebut, la yakrisu muslimin gorsan, tidaklah seorang muslim itu menanam satu tanaman, wala yasra'u zar'an, dan tidaklah dia bercocok tanam dengan satu cocok tanam, misalnya bawang atau pari misalnya, itu namanya zar'. Volumenya di sini biar saya kurangi aja afatnya. Ya. Tes satu. Nah, ini enak ini. Baik. Tidak pula bercocok tanam dengan suatu cocok tanam, misalnya seperti bawang atau pari, ya. Fayakul minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Maka memakan darinya manusia, tidak pula hewan, binatang melata, tidak pula sesuatu kecuali keadaan bagi orang tersebut adalah sedekah. Insyaallah. Baik. Wa rawayahu jami'an min riwayah Anas. Dua riwayat yang terakhir ini itu dari riwayat Anas bin Malik. Qauluhu yarza'uhu ay yang kusuhu. Ya, jadi mengambil, menguranginya, itu juga orang yang menanam tanaman itu mendapatkan sedekah. Nanti di sini ada hal yang baik untuk kita ketahui, bahwa amalan yang seperti ini langsung dikatakan sebagai sedekah tanpa dia meniatkan. Jadi ada amalan-amalan yang tanpa niat. Jadi memang secara ghalib amalan itu membutuhkan niat. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang tidak membutuhkan niat dianggap sedekah. Terlalu gede mungkin misalnya. Tes satu, terlalu gede. Ya. Kita lanjutkan dari pembacaan kita. Qala rahimallah as-syarhu, penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang yang sangat alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, fi bab kasrati turuq al-khairat, banyaknya jalan-jalan kebaikan, ma naqalahu an Jabir ibni Abdullah, yang beliau menukil hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara fi man ghorasa ghorsan, pada apa-apa yang Nabi telah menyebutkan pada orang yang menanam suatu tanaman, fa akala minhu syai'un, maka makan dari tanaman tersebut sesuatu dari makhluk ini,
min insan dari manusia, min hayawan dari hewan-hewan, min thairin dari jenis burung, au ghairi dzalik atau selain daripada itu, au naqsa atau yang berkurang tanaman itu karena sebab surikoh, dicuri. Curi apa mas? Tanaman. Itu. Kemudian wa fa innahu lahu bidzalik shadaqatan. Bagi orang yang menanam tadi adalah sedekah. Fa fi hadzal hadis hassa ala zar'i. Di dalam hadis ini ada juga faedah yang diambil, itu anjuran untuk bercocok tanam. Enak ya bercocok tanam itu mas? Enak. Nggak tahu kalau penjenengan. Kalau ada tanah kosong tuh senangnya cocok tanam. Ini, kalau nggak ada pot, tanaman pot pun jadi, ya. Enak, hijau. Kadang-kadang menghasilkan sesuatu walaupun sedikit. Ya. Wa ala al-ghars, dan juga menanam tanaman. Kalau yang zara ini bercocok tanam, itu kaitannya dengan hasil yang didapatkan. Seperti menanam pari, menanam jagung misalnya, itu disebut dengan zara. Adapun ghars itu tanaman yang lainnya yang tidak berupa tanaman-tanaman tersebut. Wa anna zar'a wal ghars fihi al khairul katsir. Bercocok tanam dan tanaman yang lain padanya ada kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Fihi maslahatun fiddin. Di dalam hal bercocok tanam ini ada maslahat dalam agama, kaitannya dengan maslahat. Wa maslahatu atau wa maslahatun fid dunya, atau juga ada kemaslahatan dalam dunia. Ada kemaslahatan di dalam agama, ada kemaslahatan di dunia ini. Kemudian beliau jelaskan, amma maslahatud dunya, adapun kemaslahatan dunia, fihi atau fama yahsulu fihi min intaj, maka apa yang menghasilkan padanya dari hasil, intaj, produksi, hasil. Wa maslahatul ghars wa zara' laisat ka maslahati darahim wan nuqud. Maslahat yang berkaitan dengan tanaman, bercocok tanam, tidak seperti maslahat pada jenis uang, darahim misalnya, dirham dan mata uang yang lainnya. Li'anna zar'a, karena yang namanya bercocok tanam, wal gharsa, itu tanaman itu sendiri, yanfa'u nafsa zari' wal gharis, akan memberi manfaat kepada orang yang menanamnya, ya. Wa yanfa'u al-balad kullahu, juga bisa memberikan manfaat kepada negara itu sendiri atau negeri itu sendiri seluruhnya. Kullu nas yantafi'una minhu, setiap orang mengambil manfaat dari tanaman cocok tanam itu. Bisyira'iz tamar, dengan menjual atau membeli buah-buahan. Bisyira'i al-hub atau hab, menjual jenis butiran-butiran atau membelinya. Wal akli minhu, makan darinya. Wa yakunu fi hada namuun lil mujtama wa takthiri li khairatihi, menjadilah pada masalah ini tumbuh berkembang untuk masyarakat dan juga memperbanyak kepada kebaikan-kebaikan. Bikhilafi ad-darahim, berbeda dengan uang, darahim, dirham, allati tudha fi sanadiq, yang uang itu rata-rata disimpan di kotak-kotak. Saya tahu kalau kotak itu di bank atau di rumah, namanya kotak ya. Di berangkas kalau kerennya biar aman.
Tapi kalau enggak, kotak biasa. Bawa bantal, bawa kasur, bawa keramik misalnya. Itu. Tapi hati-hati simpannya jangan terbuka. Kalau simpan terbuka itu tuyul bisa ngambil itu. Iya, kalau dia berupa manusia dia bisa ambil tuyul itu. Apa namanya? Kurcaci. Kita kurcaci namanya ini. Kalau hati-hati. Kalau terbuka lebar begitu bisa. Tapi kalau ditutup, dikunci atau ditutup enggak bisa. Bukan kita percaya atau enggak, itu ada. Kalau dia berubah menjadi manusia atau bisa diambil. Tapi kalau dia masih berupa jin enggak bisa. Dia tidak bisa berhubungan dengan hal-hal yang zahir, enggak bisa. Hati-hati aja, tiba-tiba uangmu hilang, ya, nusu-nusu, ya, ternyata yang ambil bukan anakmu. Bisa, tapi kita selalu membaca di rumah itu apa? Ayat-ayat Quran, biar tidak ada yang masuk dari makhluk-makhluk seperti itu, jenis-jenis jin, ya. Kemudian wala yantafi'u biha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengambil manfaat dari uang yang dikumpul-kumpul di tabung-tabung tadi secara umum, ya, begitu. Amma al-manafi ad-diniyah, adapun manfaat-manfaat agama, fa innahu in akala minhu tayrun, jika burung itu makan dari tanaman tadi, usfurun, jenis usfur, burung kecil, burung pipit, ya, au hamamah, burung merpati misalnya, au dajajah, atau jenis ayam betina, au ghairuha, atau selain daripadanya, walau habbah wahidatan, walaupun hanya satu butir saja, memberikan apa? Manfaat, ya. Fa innahu lahu shadaqah, bagi orang tersebut sedekah. Sawa'un sya'a dzalik aw lam yasha'. Ya, sama saja apakah orang itu berkeinginan untuk beri makan kepada hewan-hewan tadi atau tidak. Dia tidak punya keinginan pun dimakan, langsung mendapatkan apa? Sedekah. Itu maksudnya. Baik. Hatta law furidha 'anal insan, sehingga apabila diwajibkan sesungguhnya manusia itu hina zara, ketika dia menanam, au hina gharasa, atau ketika dia itu menanam tanaman, lam yakun bibalihi hadzal amru, tidak ada di hatinya itu berpikir demikian. Berpikirnya mungkin yang lain, tidak ada berpikir kalau ada hewan-hewan yang makan, itu enggak ada. Berpikirnya untuk indah-indah aja. Bagus rumah saya biar bagus, biar kelihatan mewah, bagus misalnya, hijau, biar saya bisa bernapas dengan napas yang lega misalnya, karena ada tanaman misalnya, pandangannya jadi sejuk misalnya. Tapi lebih dimakan oleh hewan-hewan hasilnya itu. Nah, itu sedekah pula. Yaitu berbahagia kita, ya, karena di akhirat itu akan didapatkan semuanya tanpa kita terasa. Fa innahu idza akala minhu kana lahu shadaqah. Kalau dia makan binatang tadi maka sedekah, walaupun dia berkeinginan seperti itu atau tidak. Kadzalika aidan, demikian pula. A'jaba min dzalik law suriqa. Perkara yang mengherankan yang demikian itu seandainya dicuri, minhu sari, seorang yang mencuri dari pencuri. Kama lau jaa saksun mathalan, sebagaimana seandainya ada seorang datang ila nakhlin, kepada pohon nakhl. Pohon apa, Mas? Korma. Ya. Kemudian wasaraqa minhu tamron, kemudian dia mencuri tamr. Fa inna lahu bidzalik ajran, maka orang yang menanam tadi mendapatkan pahala, walaupun dia tidak meniatkan. Dia menanam itu bukan meniatkan untuk diambil orang, tapi niatnya untuk tanam saja, untuk dijual dan seterusnya. Tapi kalau ada yang mencurinya, justru dia mendapatkan pahala. Baik. Ma'anni lau alimtu, bersamaan sesungguhnya seandainya aku mengetahui bihada,
as-sariq la saukatihi ilal mahkamah. Mengetahui orang yang mencuri ini, sungguh aku la saukatuhu, sungguh aku betul-betul akan mengadukan orang ini kepada pengadilan, mahkamah. Wa ma'adali fa inna Allah ta'ala yaktubu lahu bihadil sariqah sadaqatan ila yaumil qiyamah. Walaupun dia melaporkan ke ke mahkamah pengadilan, dilaporkan, kemudian diproses orang ini, tetapi bersamaan dengan demikian dia tetap Allah mencatat sebagai sedekah. Bukan terhapus sedekahnya, bukan, karena sudah dimakan, diambil, dicuri oleh orang yang mencuri. Itu sudah pahala langsung, sudah sedekah langsung, walaupun dia melaporkan ke kepolisian atau pihak-pihak yang ada. Itulah amalan seorang muslim. Ajaban li amril mukmin. Nabi sangat merasa heran dengan urusannya seorang mukmin. Baik, kemudian kadzalika aidan, demikian pula idza akala min hada zar'a dawabul ardi, apabila makan dari cocok tanam ini hewan-hewan bumi, wahawamuha, hewan-hewan yang terbang, kana li sahibihi sadaqah, bagi yang menanam itu sedekah pula. Fa bi hadzal hadis, dalam hadis ini dalalah wadhihah, penunjukan yang jelas ala hasin Nabi alaihi salatu wasalam, pada anjuran Nabi SAW ala zar'i wa ala al-gharsi, untuk bercocok tanam dan menanam tanaman, lima fihi minal maslahati diniyah wal masalih ad-dunyawiyah, yang padanya ada maslahat agama dan juga maslahat yang berkaitan dengan dunia. Wa fihi, dalam hadis ini pula pelajarannya, dalilun ala kasrati turukil khair, menunjukkan bahwasanya ada banyak jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Wa anna man intafa'a bihi nasu minal khair, dan sesungguhnya apa yang manusia mengambil manfaat dengannya dari kebaikan, fa inna li sahibihi ajran, juga apa? Pahala. Walahu fihi al khair, baginya kebaikan, sawaun nawa au lam yanwi. Nah ini sama saja dia meniatkan tanaman tadi untuk diberikan kepada seluruh makhluknya, atau dia tidak meniatkannya. Perbuatan dia ketika dia tanam, kemudian diambil cocok tanam tadi atau dimakan, maka langsung itu menjadi sedekah. Jadi ada amalan yang seperti itu. Para ulama membahasnya. Secara umum amalan itu membutuhkan niat. Tetapi ada amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat, mendapatkan pahala. Di antaranya pembahasan kita ini. Seperti orang membayar hutang, itu tidak perlu niat. Tidak perlu niat bayar hutang, sudah mau bayar aja, selesai. Bayar hutang sih. Artinya kamu membayar kepada orang yang punya hak atas kamu. Bayar. Selesai. Itu contoh ya. Barakallahu fikum. Kemudian wa hadza ka qoulihi ta'ala, ini juga sebagaimana Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika batigha mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang memerintahkan kepada sedekah, atau orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf,
atau mengislahkan, mendamaikan di antara manusia, maka barang siapa yang melakukan demikian itu dalam rangka mencari ibtigha keridhaan Allah, fasawfa nutihi ajran 'aziman, maka kami akan berikan kepada orang tersebut pahala yang besar. Fadzakarallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, anna hadhil asya' fiha khairun, perkara-perkara di atas tadi adalah kebaikan, sawa'un nawaita am lam yanwi, sama saja apakah dia itu meniatkan atau tidak meniatkan. Man amara bi shadaqatin aw islahin bainan nas fa khairun ma'rufun, orang yang memerintahkan kepada sedekah atau mendamaikan antara manusia adalah perkara yang baik, yang ma'ruf. Nawa am lam yanwi, dia meniatkan atau tidak niat. Fa in nawa, kalau dia meniatkan bidalik, perkara itu, ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, fa innallaha yaqul, maka sungguhnya Allah berfirman, fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Jadi tambahan dalam perkara-perkara ini, dengan dia memerintahkan kepada sedekah, itu sudah kebaikan. Paham ya Mas? Kemudian kalau dia dalam rangka mencari wajah Allah, dapat pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang baik, dan ini pemahaman dari ahli sunnah ya. Mudah-mudahan kita semangat ya di dalam kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Baik. Kalau meniatkan mencari wajah Allah, mendapatkan pahala tambahan, itu disebut ya. Kita menanam tanaman, tanam aja biasa, gak ada niat apa-apa, tiba-tiba dimakan oleh apa? Hewan gitu. Ya sedekah langsung. Ya. Wa fi hadza, dan pada hadis ini pula, dalilun ala anna al-masalih wal manafi' idan tafa'an nasu biha. Oleh sebab ini dalil menunjukkan bahwa maslahat-maslahat dan manfaat-manfaat apabila hal tersebut memberi manfaat kepada manusia dengannya, itu disebut apa? Maslahat atau manfaat. Berarti hal tersebut memberi manfaat pada manusia, itu namanya maslahat. Baik. Kana khairan li sahibiha wa in lam yanwi. Itu adalah kebaikan bagi yang melakukannya walaupun dia tidak meniatkan. Contoh apa Mas? Panjenengan gawe jalan, maslahat tak? Jalan di kampung dulu, gawe. Tidak ada niat apa-apa, yang penting saya buat jalan untuk manusia, melewatinya bisa. Itu sudah dapatkan apa? Pahala ketika dipakai oleh manusia. Ya, ajran. Itu demikian. Ya. Kalau ada rumah misalnya, di belakang rumahnya itu nggak ada jalan lagi kecuali lewat halaman ini, tahu Mas? Panjenengan membuat pagar misalnya, aku akan gaya pagar ben aman. Tapi kalau buat pagarnya full, berarti orang iso melaku. Ya dibuat 1 meter untuk orang jalan. Itu sampai yaumil kiamat. Pahalanya itu terus dipakai manusia sampai datanya di kiamat. Pahala yang terus berjalan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian fa in nawa zada khairan ala khair. Nah ini, kalau dia meniatkan ibtigha wajhillah, maka itu menambah kebaikan di atas kebaikan. Wa atahu Allah taala fi fadlihi ajran 'aziman. Allah akan mendatangkan kepadanya pada karunia-Nya dengan pahala yang besar. As'alullah al-'azim ay yamunna alayya wa alaikum bil ikhlas wal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu jawadun karim. Kita hanya mohon kepada Allah yang agung
untuk memberikan karunia atas saya dan kalian dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semuanya Allah itu Jawadun Karim, zat yang dermawan dan mulia. Barakallahu fikum. Gimana ini? Bagusan? Semangat tak? Nanam-nanam di pot orang ono tanah semah orang ono. Nah. Ada neng kota, saya ini kampung jadi kota saya ini loh. Neng kene iki kampung jadi kota. Semuanya serba semen, ngerti Mas? Nah, tanam di pot, ya, nggak apa. Apalagi meniatkan untuk biar dimakan oleh binatang misalnya, pahalanya tambah besar. Nalakafikum. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Masih ada waktu sedikit. Qala rahimahullah wal isrun, yang ke-20 dari hadis yang ada. Anhu, itu mungkin dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala berkata, arada Banu Salamah atau Salimah, bacanya kasrah. Arada Banu Salimah ayam takilu qurban masjid. Banu Salimah ingin pindah mendekati masjid. Fabalagha dzalik Rasulullah sallallahu, maka sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu. Faqala lahum, maka Nabi mengatakan kepada Bani Salimah, itu kabilah mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurban masjid. Sesungguhnya telah sampai kepadaku, kata Nabi, bahwasanya kalian ingin pindah dekat dengan masjid. Faqalu, maka Bani Salimah mengatakan, na'am ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iya, qad aradna dzalik, kami menginginkan demikian. Faqala Bani Salimah, maka Bani Salimah berkata, diyarukum, ya, apa Nabi mengatakan kepada Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum, rumah-rumah kalian akan dicatat bekas-bekas kalian, langkah-langkah kalian. Rumah-rumah kalian itu akan dicatat bekas-bekas kalian, langkah-langkah kalian. Rawahu Muslim. Jadi Nabi pun, di zaman Nabi pun, Nabi memberikan anjuran untuk tidak pindah, biar kamu tuh mendapatkan pahala yang banyak. Melangkahkan ke masjid, dihapuskan dosa, dinaikkan derajat. Satu langkah itu ada 2 amalan, dinaikkan derajat 1 derajat, kemudian dihapuskan apa? Dosa. Langkah kedua sama seperti itu terus. Itu namanya orang yang jauh dari masjid. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, inna bi kulli khutwatin darajah. Dalam satu riwayat, pada setiap langkah itu ada derajatnya. Rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya, wa rawahu al-Bukhari aidan bi ma'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Dan Imam Bukhari meriwayatkan juga dengan makna yang sama dengan Imam Muslim dari riwayat Anas bin Malik. Semoga Allah meridhai beliau. Wa Banu Salimah bi kasril lam, ya, Salimah, yaitu qabilatun ma'rufatun minal ansar. Satu kabilah yang diketahui, dikenal dari kalangan orang-orang Ansar, kota orang Madinah. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, kabilah dari Salimah ini. Atharuhum khutahum, langkah mereka, ya, langkah khutahum, langkah mereka. Masya Allah ya, hadis-hadis yang punya banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Bagi Ustaz kita dapat kebaikan banyak, ya insya Allah kita harapan demikian. Kita juga jangan kemudian aman dari makar Allah. Kita berharap pula roja terhadap hal yang kita kerjakan. Tapi kita pun juga berhati-hati, takut kalau
kita itu justru terhapusnya amalan kita. Ya, kita harus roja juga harus penuh dengan khauf, takut. Ya. Makanya selalu jaga perkara niat yang baik. Ya. Itu penting. Baik. Asy-syarah penjelasan qala al-allamah Ibnu Utsaimin, berkata al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah taala fi ma naqalahu an Jabir bin Abdullah, dari Jabir. Itu berkata Imam Nawawi rahimahullah pada apa yang beliau nukil dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, dia dan bapaknya. Qala, berkata, arada Banu Salimah ay yaqrabu minal masjid. Sebagaimana kita terjemahan tadi. Yantaqidu min diyarihim wa mahallatihim hatta yakunu qurb masjidin Nabi SAW. Itu seperti tadi yang kita terjemahkan. Min ajli ayyudriku as-salawati ma'ahu, agar supaya tujuannya untuk bisa mereka mendapati salat-salat 5 waktu bersama Nabi Muhammad SAW. Wa yatalaqqau min ilmihi, dan mereka bisa mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dzalik an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasa'ala, maka hal tersebut sampai kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya pada mereka. Qala, Nabi mengatakan, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah dekat dengan masjid. Qalu na'am, mereka mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasul. Ya, qad aradna dzalik, sungguh kami menginginkan demikian. Wa qala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, diyarakum tuktabu atharukum, rumah-rumah kalian itu akan dicatat langkah-langkah kalian. Qalaha marratain, Nabi mengatakan 2 kali kalimat ini. Wa bayyana lahum, dan menjelaskan pada mereka, bi kulli khutwatin hasanatun au darajatun, setiap langkah itu ada kebaikan atau disebut dengan derajat. Insyaallah. Fa fi hadzal hadis, juga dalam hadis ini, dalilun ala annahu idza masya al-insan ila al-masjid, bahwasanya apabila seorang itu berjalan ke masjid, fa innahu la yaqtu khutwatan illa rafa'a lahu biha darajat, tidaklah dia melangkah 1 langkah kecuali Allah mengangkat baginya satu derajat. Wa qad jaa'a dzalik mufassaran fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah datang yang demikian itu pula dengan ditafsirkan pada hadis Abu Hurairah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man tawaddaa fa asbagha al-wudu'a, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja min baitihi, kemudian keluar dari rumahnya ila masjid, ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak mengeluarkan dia kecuali salat, lam yakhut khutwatan illa kataballahu lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah 1 langkah kecuali Allah menulis baginya 1 derajat, wa khutta anhu biha khatiyah, dan Allah akan menghapus darinya 1 kesalahan, 1 dosa. Itu jadi amalan yang bagus, dan itu amalan harian kita. Coba kita betul-betul memperhatikan amalan ini, ya, sehingga menjadi amal soleh, amal yang bagus yang bisa kita dapatkan dengan derajat yang kita dapatkan, kesalahan yang kita ditiadakan dari kita, ya, dengan sebab melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ dulu, kita cukupkan dulu, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.